Halo, semoga dalam keadaan baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang semantik secara singkat. Di tengah-tengah video, terdapat sejumlah pertanyaan yang dapat kalian eksplorasi sendiri untuk menambah wawasan dan memantapkan pemahaman. Oleh karena itu, mari kita mulai. Dalam linguistik, terdapat dua cabang ilmu yang khusus membahas mengenai kata, yaitu etimologi dan semantik. Etimologi adalah ilmu tentang asal-usul sebuah kata, sedangkan semantik adalah ilmu tentang makna. Semantik merupakan istilah Yunani yang akar katanya adalah sema, yang berarti tanda atau simbol. Istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Breal pada tahun 1883. Dari akar kata sema tersebut, kemudian muncullah sebuah istilah yaitu semantikos, yang merupakan satu dari tiga tataran analisis bahasa, diantaranya adalah fonologi, gramatika, dan semantik itu sendiri. Dari istilah Yunani semantikos itulah kemudian sekarang dikenal cabang ilmu bahasa yang disebut dengan semantik. Semantik seringkali dikaitkan dengan dua aspek linguistik lainnya, yaitu sintaksis dan pragmatik. Suatu makna terkandung dalam berbagai hal, seperti tulisan, suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, warna, bentuk, sentuhan, pandangan, dan proksemik. Menurut Augen and Richards, dalam teori mereka yang disebut dengan teori segitiga makna, terdapat kaitan antara lambang bahasa, konsep, dan reference atau objek. Seperti tampilan contoh yang ada di layar, kata book merupakan simbol bahasa yang terdiri dari sejumlah fonem dan huruf, yaitu B, O, dan K. Huruf secara definisinya merupakan simbol bunyi atas apa yang kita ucapkan atau yang kita dengar. Kemudian, simbol bahasa berkaitan langsung dengan konsep yang muncul di pikiran. Oleh karena itu, garis pada segitiga dibuat menyambung. Ketika kita membaca atau mendengar kata book atau buku, maka konsep yang muncul adalah satu set lembar halaman yang disampul dan dapat dibaca, dibalik, serta ditulisi. Atau bisa juga book itu memiliki konsep dalam pikiran kita yang berarti suatu karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik. Begitu juga halnya antara konsep dan reference atau objeknya, keduanya memiliki keterkaitan secara langsung. Sebuah objek dapat muncul di pikiran sebagai citra mental karena kita telah mengetahui konsep mengenai objek tersebut. Sebagai contoh, orang di Nusantara zaman kuno mungkin tidak akan dapat membayangkan apa itu salju, karena mereka tidak mengetahui dan tidak memiliki konsep tentang salju. Berbeda halnya dengan orang zaman sekarang. Salju bukanlah sesuatu yang asing terdengar. Semua orang paham konsep salju, sehingga mudah membayangkan apa itu salju. Nama buah seperti buah peach atau buah persik, kemudian buah plum, buah tin, adalah buah-buahan yang konsepnya masih cukup asing bagi sebagian besar orang di Indonesia. Oleh karena itu, membayangkannya akan cukup sulit. Kecuali buah-buahan yang disebut tadi kita telusuri gambarnya di internet. Barulah kita mampu membayangkan seperti apa itu buah persik, buah plum, dan buah tin. Begitu juga konsep tanaman seperti rosemary, thyme, oregano, parsley, dan berbagai jenis herbal Mediterania. Tidak semua orang Indonesia mengerti konsep tanaman tersebut. Tapi sebaliknya, konsep tanaman seperti kemangi,
Cermai, belimbing wuluh, kumis kucing adalah jenis tanaman yang konsepnya kurang dipahami bagi orang selain orang Indonesia. Dalam teori segitiga makna, simbol linguistik dihubungkan dengan garis putus-putus terhadap reference, yang artinya simbol linguistik tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap reference atau objeknya. Dalam artian, seseorang tidak akan memiliki referensi apapun jika hanya sekedar mengetahui sebuah kata atau istilah, kecuali orang tersebut telah memiliki konsep terkait kata tersebut. Perlu disadari ketika kita melakukan analisis semantik, bahwa tidak semua bahasa dapat diperlakukan sama. Itu karena bahasa bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah budaya. Maka, analisis suatu bahasa hanya dapat berlaku untuk bahasa itu saja, tetapi tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Seperti contoh, kata dukun dalam bahasa Indonesia. Istilah dukun bisa merujuk pada banyak hal dalam bahasa Inggris, seperti witch yang artinya penyihir perempuan, atau juga bisa merujuk pada wizard yang artinya penyihir laki-laki, atau shaman, yaitu jenis penyihir yang bekerja dengan bantuan roh, atau merujuk pada quack yang artinya tukang obat. Bisa juga merujuk pada healer yang artinya penyembuh. Dan masih banyak lagi kata dukun itu dirujuk pada pemaknaan bahasa Inggris. Hal ini dapat terjadi karena dalam kebudayaan Barat, setiap profesi yang berkaitan dengan mistik, klinik, pengobatan, bahkan persalinan sudah memiliki istilahnya masing-masing. Namun, di Indonesia, hampir semua profesi yang bersifat tradisional dapat disebut dukun. Seperti misalnya, bidan tradisional disebut sebagai dukun beranak. Terapis disebut sebagai dukun urut. Kemudian pawang hujan pun termasuk dalam kategori dukun. Kita sendiri sebagai orang Indonesia belum memiliki definisi yang tepat mengenai kata dukun tersebut. Namun, konsep dukun sudah kita pahami sejak dulu kala, sehingga referen atau objek mengenai dukun sudah cukup jelas di kalangan masyarakat Indonesia.